Kamu disebut jeleknya oleh orang lain, kamu mangkel nggak? Mangkel kan? Itu Imam Ghazali gini, kamu tak kasih resep supaya kalau ada orang mengingatkan kejelekan kamu itu tidak mangkel. Apa itu resepnya? Misalnya gini, di baju saya ini, di baju kamu itu ada kalajengking yang berbisa, atau ada ular yang berbisa. Ada orang mengingatkan itu, kamu terima kasih apa enggak? Terima kasih, karena ada sesuatu yang bahaya di diri kamu, diingatkan, dan karena diingatkan itu Anda terus bisa menghilangkan sesuatu yang bahaya. Sekarang kamu punya sifat hasud, sifat dengki, sifat riya, sifat-sifat yang buruk. Itu sesuatu yang mencelakakan kamu di akhirat. Kemudian ada orang mengingatkan itu, harusnya kan kamu matur nuwun karena sifat yang buruk kamu diingatkan, kemudian kamu berusaha wong diingatkan ada kalajengking yang hanya madorot di badan kamu saja kamu terima kasih. Ini diingatkan ada hasud dengki yang madorotnya dunia akhir. Musan ping pindho jotos tiyang disalahno pangeran. Sing kedua niku wonten tiyang pedagang surujud dabah. Dadi napa cara sakniki pelana napa sing dienggo makai jaran napa cara mriki. Pelana nggih. Pokoke pakaiane jaran aksesoris napa? Jaran. Yo sak sepatune sak. Lha iku dadi waline pangeran mergo nak wiridan ngeten. Ya Allah. Kalau engkau mau pergi dan butuh kuda, pesen teng kula. Nanti pelananya tak bikin terbaik. Nak jenengan badhe lunga tak siapno sepatu. Pokoke dene bae. Apa nek bisa itu cangkemmu pangeran ora butuh lunga, ora butuh numpak. Dene cerita di kitab Al-Minanul Kubra. Jawabe Allah seperti sajo jotos. Dene carane seneng aku ya ngono iku barno ra wis. Carane seneng aku ya ngono iku. Artinya dia juga tidak pernah bayangkan Tuhan naik kuda, juga tidak pernah bayangkan Tuhan kayak makhluk, tapi dia punya ungkapan bahasa seperti itu. Dan sebenarnya kita juga sering kriminal, wong-wong khusuk sering kriminal. Aku berjuang demi agama, nulungi agamanya Allah tenan. Misalnya Allah nganggo hukum matematika, ngenyak wong aku sih butuh pertolongan, ayo padha wae kan. Umpama seneng pangeran nganggo mafhum, kriminal kabeh sing tau sedekah-sedekah. Mergo alasane jare nulungi agamanya Allah. Memangnya Allah lemah sampai butuh mbok tulungi? Memangnya Allah presiden butuh ditulungi partai apa? Politik. Sama kan, ada menghina Tuhan kan? Tapi wong muni nulungi Allah niate seneng ya wis ora ono mafhume. Bahasane wong seneng ora usah hisab, bahasane wong seneng ora usah dilogika. Pokoke ngene ku ungkapan seneng. Paham sih kalau maksud? Dadi angel iki, mulane sampean ora usah ngukumi wong liya bareng ora usah. Kalau kita berbicara tentang kebahagiaan, teman-teman harus tahu dulu tentang satu konsep. Konsepnya namanya adalah tujuan dan makna. Andai kita punya tujuan dan makna, akan lebih besar chance kita ketemu dengan kebahagiaan. Andaikan kita tidak punya tujuan dan tidak punya makna, maka sebagian besar kita pasti akan kemudian kehilangan harapan atau kita akan sengsara. Begitu teman-teman ada makna yang berbeda, teman-teman punya tujuan, maka hidup kita jadi punya arti, alias kita punya hope. Kita punya harapan. Harapan itu sebenarnya membuat kita bahagia. Kenapa orang itu selalu semangat? Kenapa orang itu selalu punya kemudian sebuah keberanian? Karena dia punya hope namanya. Dia punya namanya harapan. Ketika seseorang sudah kehilangan tujuan hidup dia, maka muncul yang namanya hopeless. Orang-orang yang sudah hilang harapan. Dan orang-orang yang hilang harapan ini, dia bisa berbuat segala sesuatu dan gak akan ada yang bisa menyenangkan hidup dia. Tapi bagi orang yang punya harapan, apapun akan jadi menyenangkan. Paham teman-teman sekalian? Dunia itu zaman dhisik wis rusak, segarane ya rusak, dunyane ya rusak, daratan ya rusak, segara rusak. Jadi zaman akhir dunia wis rusak, cangkeme ya rusak, atine rusak. Jadi lesan mbek pangeran digawe sitok. Mung sitoke dosane akeh, nek akeh malah pika ya apa. Ulama ya kok bermikir ngono. Kenapa kok lesan sitok? Perkarane sitok wae cangkeme ora karu-karuan. Lha nek akeh wah ana demo malah ngrameni. Cangkem sitok enak protes ngrameni apa meneh cangkem. Bojomu cangkeme sitok geger, cangkeme akeh ngamuke malah tuntas. Lah yo lesan digawe sitok perkarane ben gak ngrameni dunya. Sitok wae napa? Ane wis tok diwat-wat mau ngomong sing apik. Jadi barang sitok diwat-wat mau ngomong sing apik. Nah iso. Ada iso ya isa-isa. Lah sampean ngaji be kula sing seneng, kula gitu seneng. Piye baru kaya ngaji mau nyebut hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ane ngaji ku penting.
Kados kula niku urip 24 jam. 24 jam misale turu 8 jam, alhamdulillah 8 jam niku gak ngomong maksiat. Mergo turu 8 jam artine gak ngrasani 8 jam. Dia kudu syukur iso turu. Misalnya kayak biasa sumpek, alhamdulillah ngelalekno sumpek bolong. Jane melek. Melek itu paling penting lisan itu dienggo bakas Allah Subhanahu wa taala. Lisan sing wahid, mazkure ki wahid. Mazkure sapa sing dieling-eling? Niku wa Allahu taala. Ini cara pikirane tiang-tiang tasawuf. Dadi lisane sitok, sing dieling-eling di barang sitok. Makanya nadumanya Habib Abdul Haddad masyhur itu. Ana abdun soro fakhri dimna fakhri, yang sering dinyanyikan dilakukan para wali-wali itu apa? Ana abdun soro fakhri dimna fakhri. Jadi ana uta ingsun abdun kawula. Soro ingkang dadi apa fakhri kebanggaan ingsun iku dimna fakhri mergo fakir ingsun. Jadi saya ini hambamu ya Allah, yang sebagai kebanggaan saya adalah saya selalu butuh kepada Engkau. Karena ciri utama orang jelek adalah hidup seakan-akan nggak butuh sama campur tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya punya uang pasti senang, punya jabatan pasti senang. Saya jadi menteri mesti beres semua, saya jadi gubernur beres semua. Merasa bisa semua itu min sifati Fir'aun, itu sifatnya Fir'aun. Tapi kalau kamu jadi menteri, jadi gubernur, saya tidak siapa-siapa tanpa pertolongan Allah. Saya kiai pun tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Saya orang baik pun tidak mesti dijamin baik terus tanpa pertolongan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, semoga Allah senantiasa menyayangi, melindungi, menyehatkan dan membimbing kita agar selalu menata aktivitas lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Al-Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau pernah menyampaikan satu riwayat dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu yang menyampaikan seputar informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai keutamaan di hari Jumat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan fihi sa'atun, bahwa di hari Jumat itu terdapat satu waktu yang singkat, la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala illa an yu'tiyahu iyyahu atau illa a'tahu iyyahu. Tidaklah seorang hamba muslim yang mendapati waktu singkat itu kemudian ia memanfaatkannya dengan berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa yang ia mohonkan kepada Allah berpeluang besar akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa tafsiran di kalangan para ulama mengenai tata cara berdoa, bermohon di waktu singkat ini. Secara tekstual, diksi hadisnya digunakan kalimat qaimun yusalli, berdiri menunaikan salat. Ada yang memahami tekstual salat di sini dalam bentuk doa saja, tidak diawali dengan ibadah tertentu seperti salat misalnya. Namun cukup kita alangkah baiknya berwudu, menghadap ke arah kiblat dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan yang kiranya dengan itu Allah memberikan kemaslahatan dunia dan akhirat kita semua. Ada yang memahami bahwa untuk menjaga diksi qaimun yusalli yang seringkali juga dipahami dengan salat. Karena di dalam Al-Quran redaksi qaimun yusalli itu seringkali diartikan, dipahami dengan ibadah salat. Maka yang memahami bagian kedua ini menganjurkan kita berwudu terlebih dahulu, kemudian menunaikan salat. Salat apapun yang kita bisa tunaikan sesuai dengan kondisinya. Apakah salat wudu misalnya, atau Anda ke masjid menunaikan tahiyatul masjid, dan setelah itu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua kondisi ini adalah kondisi yang baik. Bila pun kita menunaikan salat ataupun langsung dengan berdoa, tapi poinnya kita memanfaatkan waktu terbaik,
yang sekejap untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama umumnya memberikan isyarat waktu dimaksud yaitu waktu singkat ba'da asar menjelang maghrib. Kalau kita ambil wilayah Indonesia bagian barat pada umumnya, misal bila maghribnya pukul 6, setidaknya antara pukul 5 sampai dengan pukul 6. Kita ambil pertengahan misal setengah 6 atau 6 kurang seperempat, kita duduk menghadap ke arah kiblat bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara riwayat doa yang sampai kepada kita dan seringkali dianjurkan oleh para ulama dimohonkan di waktu-waktu Jumat adalah doa yang dibimbing untuk dibacakan kepada kita dengan kalimat Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, mohon cukupkan kepada kami segala yang halal darimu dan jauhkan kami dari segala yang kau haramkan. Wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik. Ya Allah, mohon luaskan diri kami untuk selalu mendapatkan kesempatan untuk bertaat kepadamu, untuk meningkatkan ketaatan kami kepadamu dan terjauh dari perbuatan-perbuatan yang engkau larang. Wa bifadlika amman siwak, dan mohon luaskan diri kami untuk mendapatkan segala keistimewaan yang engkau tetapkan, yang berpeluang kami dapatkan, dan jauhkan kami dari selain itu ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi ta'atika an maksiatik wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.